Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang menjadi pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih, hadis, dan tafsir yang memiliki pemikiran cemerlang dalam menyusun metodologi hukum Islam. Mazhabnya hingga kini diikuti oleh jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia. Biografi ini akan mengulas kehidupan, perjalanan intelektual, serta kontribusi besar Imam Syafi'i terhadap dunia Islam. Kelahiran dan latar belakang keluarga. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah, 767 Masehi, di Gaza, Palestina. Tahun kelahirannya bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Keluarga Imam Syafi'i berasal dari keturunan Quraisy, suku yang sama dengan Rasulullah SAW. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang ketiga, Abdul Manaf. Ayahnya, Idris bin Abbas, meninggal dunia ketika Imam Syafi'i masih kecil, sehingga ibunya membesarkannya dalam keadaan yang penuh keterbatasan. Masa kecil dan perjalanan ilmu. Karena kondisi ekonomi yang sulit, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekkah, tempat keluarganya berasal. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan minat yang mendalam terhadap ilmu agama. Pada usia 7 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran, dan pada usia 10 tahun, ia telah menghafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik. Ibunya mengirimnya untuk belajar kepada ulama-ulama di Mekkah. Salah satu gurunya yang pertama adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang mufti Mekkah pada masa itu. Di bawah bimbingannya, Imam Syafi'i mulai mendalami ilmu fikih. Perjalanan ke Madinah dan berguru pada Imam Malik. Ketika berusia sekitar 13 tahun, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Madinah untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Ia membawa surat rekomendasi dari gubernur Mekkah agar diterima sebagai murid. Dalam pertemuan pertama mereka, Imam Malik melihat kecerdasan luar biasa yang dimiliki Imam Syafi'i. Ia pun mengizinkannya untuk belajar langsung dari kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i tidak hanya menghafal kitab tersebut, tetapi juga memahami isinya dengan sangat baik. Selama beberapa tahun, ia terus menimba ilmu dari Imam Malik dan murid-muridnya. Berguru pada ulama-ulama Irak. Setelah belajar dari Imam Malik, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Yaman dan kemudian ke Irak. Di Irak, ia belajar dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari mereka, Imam Syafi'i memahami metodologi mazhab Hanafi yang lebih rasional dan berbasis qiyas, analogi. Dalam perjalanan ilmunya, ia mencoba menggabungkan metode hukum yang ada di Madinah, mazhab Maliki yang berbasis hadis dan amal penduduk Madinah, dengan metode yang berkembang di Irak, mazhab Hanafi yang berbasis logika dan qiyas. Dari sinilah kemudian lahir metodologi hukum yang menjadi dasar mazhab Syafi'i. Perjalanan ke Mesir dan penyempurnaan mazhab Syafi'i. Setelah belajar di Irak, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan mengajar di sana. Namun, kemudian ia melakukan perjalanan ke Mesir, tempat ia menyempurnakan metodologi hukumnya. Di Mesir, ia menulis kitab yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya, Imam Syafi'i memperkenalkan metodologi istinbat hukum, pengambilan hukum yang berbasis pada 1. Al-Quran 2. Hadis Nabi 3. Ijma, kesepakatan ulama 4. Qiyas, analogi. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah menetapkan hadis sebagai sumber hukum utama setelah Al-Quran dan merumuskan prinsip-prinsip ushul fikih secara sistematis. Karya-karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Beberapa karyanya yang paling berpengaruh adalah 1. Al-Umm, kitab utama dalam mazhab Syafi'i yang membahas berbagai aspek fikih. 2. Ar-Risalah, kitab yang menjelaskan ushul fikih atau metodologi hukum Islam. 3. Ikhtilaf al-Hadits, kitab yang membahas cara memahami perbedaan dalam hadis. Keempat, Jima al-Ilm karya yang membahas metodologi ilmu dalam Islam. Kitab Ar-Risalah menjadi salah satu karya paling penting dalam sejarah hukum Islam, karena di dalamnya, Imam Syafi'i merumuskan konsep dasar ushul fikih secara sistematis, yang kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan hukum Islam oleh generasi ulama setelahnya. Murid-murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Beberapa di antaranya adalah Ahmad bin Hambal, yang kemudian menjadi pendiri mazhab Hambali. Al-Muzani, yang banyak menulis dan menyebarkan mazhab Syafi'i. Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang meriwayatkan banyak pendapat Imam Syafi'i, dan menyusun kitab Al-Ummam. Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kepribadian dan akhlak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok yang rendah hati,
santun dan dermawan. Ia tidak hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang penyair yang memiliki ungkapan-ungkapan penuh hikmah. Salah satu nasihat terkenalnya adalah, "Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, hendaklah ia bersikap jujur." Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah atau 820 Masehi di Mesir dalam usia 54 tahun. Makamnya hingga kini menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh para pencari ilmu. Warisan Imam Syafi'i dalam bidang fikih dan usul fikih sangatlah besar. Metodologi hukum yang ia kembangkan masih menjadi pedoman bagi banyak ulama dan umat Islam. Mushaf Syafi'i berkembang luas di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Kitab-kitabnya masih menjadi rujukan utama dalam kajian Islam. Dengan kecerdasannya, kepribadiannya yang luhur, serta kontribusinya yang besar terhadap ilmu Islam, Imam Syafi'i tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Karya-karyanya yang luar biasa masih dipelajari dan diikuti oleh umat Islam hingga hari ini.